sengaja Dewi Persik alhamdulillah kan sudah membeli rumah yang bagus itu. Sengaja cari yang ada liftnya supaya tadinya papi tuh bisa naik lift itu ya, cuman... Nah, ternyata lift itu sampai sekarang nggak dipakai gitu. Karena kalau udah pakai lift itu perasaan aku tuh sedih banget. Jadi ada liftnya, nggak aja didiemin aja dong? Karena memang kan satu belum pindah, yang kedua masih ada bekasnya gitu seandainya rumah ini ada apa-apa. Karena jujur ya kalau perempuan itu pasti pahlawan atau orang yang pertama kali dicintai itu adalah ayah. Betul. Aku tuh kemarin yang sempat rame dan yang lain-lain, aku jujur aku lagi baper banget, aku lagi butuh seseorang yang bisa ngademin hati aku gitu. Dan satu-satunya itu tidak ada dalam hidup aku gitu. Jadi makanya aku limbung gitu. Tapi aku harus bisa tunjukin bahwa sejak kapan sih masalah ini sudah pernah terjadi dalam hidup aku. Aku tuh bergantian orang yang datang dalam hidup aku dengan sebuah pengkhianatan itu sudah biasa. Jadi kalau aku down atau aku jatuh itu bukan Dewi Persik namanya gitu. Hebat, hebat, Dewi Persik hebat. Pokoknya Mami kalau misalkan ada apa-apa, telepon Billy tuh Ini Mami Dewi Persik ya, bukan Mami karaoke ya, apa-apa telepon. Mami, mohon maaf Mami, bukan meremehkan Mami. Mami butuh biaya, butuh uang, butuh kasih sayang, butuh Untuk apa? kasih sayang gue mah. Telepon Billy. Lu punya duitnya? Hah? Lu punya duitnya? Kalau ngomongin masalah duit, Bos. Lu punya? Nggak ada. Berarti kalau duit itu bisa dicari ya. Dicari. Maksudnya gini, aku sekarang aja jualan nasi, aku jualan baju. Maksudnya walaupun hal-hal yang kecil-kecil kita masih bisa gitu. Tapi kalau kasih sayang itu belum tentu. Makanya aku bilang sama AA, sama suami aku nggak butuh kamu itu yang gimana-gimana. Aku butuh kamu keterbukaan, kejujuran sama aku walaupun itu pahit. Jangan sampai orang lain yang jujur sama aku karena perilaku kamu ke aku. Wah, Bos. itu kejujuran itu nomor satu ya sayang. Kalau gue jadi suaminya Mami, sebisa mungkin gue akan menjaga, merawat, mengayomi, mengasihi, mencintai. Iyalah. Karena wanita secantik Mami harus digituin, Bos. Tapi ngomong-ngomong masalah tadi kan masalah rumah, sekarang masalah anak. Ya. Emang benar katanya sekolah anaknya Kak Dewi ini sampai miliaran rupiah? Wah, Benar itu benar. beneran. Ini ada artikelnya nih, look into visual. Kalau Dewi Persik buat keluarga apapun itu kaki Satu dari miliar kepala, di sekolah kalau dari satu. kaki ya. Betul. Kayak Pak Raffi kan. Bener. Satu sekolah, ini sekolahnya sekolah apa? Yang kedua ini 1 M tuh berapa lama gitu? 1 tahun. 1 tahun. tahun, 1 Jadi miliar mereka jadi mereka nanti ada tinggal di luar negeri juga untuk beberapa bulan. Ini Itu SD, udah termasuk SMP. Oh, SMP. kelas 1. Jadi SMP-nya cuma 2 tahun. Tapi kenapa akhirnya memilih ini gitu? Gini, Gimana gitu? nomor 1 anak aku harus ke agama dulu kan, Bu. Agama, karena di sini kan mengedepankan agama dulu. Bener, Kak. Kalau dia sudah punya agama, dia otomatis dia bisa hidup di mana saja. Kemudian nanti SMA-nya baru kan ke SMA Taruna, karena memang dia pingin sekolah polisi Akpol kan. Jadi semuanya itu sudah aku siapkan atas kemauan anak juga. Tapi kalau untuk Islamik itu kan saya memang yang mau. Jadi anakku minimal harus punya pondasi agama dulu untuk bisa berhadapan dengan kecanggihan yang saat ini terjadi. Keren. Terus katanya bener mau nambah anak lagi. Nambah anak tuh maksudnya gini, sayang kemarin ada kabar Dewi Persik itu mau angkat Alwi. Tahu Alwi kan? Oh, iya. Anak yang viral yang memang Iya, dari iya. daerah Sulawesi dia kan? Iya. Ekspresif banget mukanya lucu. Iya, lucu banget itu. Kenapa Dewi Persik ada terbersit hati kamu ingin... Satu, anak itu lugu, suaranya pun juga bagus. Emang anak prestasi. Anak yang berprestasi punya skill gitu. Masalah rezeki tergantung dia bagaimana ke depannya kan gitu kan. Aku cuma bisa mengarahkan aja. Ini saran dari aku ya Mami, kalau Mami mau ngangkat anak jangan Alwi aja gitu loh. Aku siap Mami. Aku siap banget. Tapi kalau misalnya kemarin bilang mau angkat anak Alwi, suami setuju? Kalau suami sih pinginnya kalau bisa punya anak gitu. Tapi udah berusaha terus tiap malam. Tiap malam maksudnya dalam... Kami berdua sangat ingin sekali ada baby dalam hidup kami gitu. Cuman kami berdua pun menyadari bahwa kami berdua ini masih sama-sama ego. Sibuk ya? Bukan sibuk Pak, Bu. Tapi sama-sama ego, sama-sama gimana ya kasihan babynya gitu. Kita masih sering ribut gitu. Jadi mungkin butuh waktu. Apa yang diributin sama Mami?
sama sang suami. Ikut program. Ikut program gimana program? Program Program ya hamil. alhamdulillah Ya kayak ikut program. Oke bos, kalau mau PJ Bukan mah. program hamil. Kayak Irwan sama Zaskia Sungkar udah hamil, alhamdulillah. Kalau aku 10 kan tahun. sehat. Iya juga sih, tapi kan nggak apa-apa juga, siapa tahu mau pilih apa Nggak, tapi kembar. emang belum mau. Ya. Oh, Dewinya mau. Iya, secara mental kami berdua ini Belum siap. masih kekanak-kanakan, masih yang ya mungkin butuh waktu gitu. Saya sih mau aja. Kalau ini adalah cerita tadi tentang Dewi Persik, tentang keluarganya, dan ini juga ada salah satu bintang tamu yang ganteng. Dia tuh asalnya dari Brunei, tapi dia cinta di Indonesia dan dia bisa meluluhkan banyak hati wanita dari suaranya. Ini dia, Jazz. Dia pernah ikut, dia pemain bola juga dia. Pemain bola? Iya. You where from? Aku dari Brunei. Dia dari Brunei. Aku dari Brunei. Tunggu, kalau ngomong udah nggak kayak orang Brunei nggak? Iya lu kok, Nggak gue ada- baru, gue sampai nggak sadar lo kalau lu tuh dari bukan Indonesia tapi logat lu udah Indonesia banget kan? Karena di sini udah lama sih, hampir 8 tahun sekarang. Iya, Ya itu kan ngomong kayak orang Indonesia. Ya, Emang kalau bahasa Brunei itu apa sih? bukan lebih Melayu kan kayak Malaysia gitu kan ngomongnya. Beda sih, tapi Brunei itu kalau kayak Inggris gitu juga kalau Brunei itu lebih mirip ke bahasa Indo sih. Sama. Coba Oh, lebih mirip. pakai bahasa Pakai bahasa Brunei, sehat. Sebenarnya sama persis. sama persis Gimana, sih. gimana? Sama aja ya, sama aja. Kalau Enggak, itu itu Malaysia. Lasio, itu Kalau Melayu. kita tuh belakangnya tuh ada A, kayak apa kabar? Kau sudah makan kayak gitu. Oh sama. Sama. Cuman dialeknya beda. Oh iya, apa cengkoknya gitu ya. Gua sama almarhum Olga 2 kali diundang sama Sultan Bolkiah. 2 kali, gue 3 kali, 2 sama almarhum Olga, sekali sama Luna Maya. Dia tuh gue ngefans sama dia. Dia sultan udah. Wah kalau kesana dikasih handphone, gue Dia kan sultan beneran. 3 kali aku waktu itu ada ulang tahunnya Princess Hafizah. Hafiza. Terus ada Prince Malik, ya. sama istrinya, sama Sultan Bolkiahnya sendiri. Halo Sultan Bolkiah, assalamualaikum, sehat selalu. Waalaikumsalam. Oke, dia nonton ya. Silakan Jazz dulu. Hai guys, ketemu lagi. Nah, namanya Jazz Hayat. Yes, Nama bener. lu Jazz Hayat, berarti Ya, gue bener. taunya kan Jazz terus, lagunya udah kemana-mana. Aku juga sering ketemu sama dia, dia juga jago main bolanya. Waduh. Dan dulu tuh jadi penyanyi waktu diundang di anugerah Planet Musik. Yes, benar. Negara Rumpun Melayu. Yap. Itu awalnya banget. Itu tahun 2013. Mulai 2013 aku diundang di situ karena di awalnya aku tuh suka bikin cover di awalnya. Terus akhirnya aku memutuskan untuk bikin lagu sendiri, upload di YouTube, terus akhirnya diundang di acara APM pada tahun 2013. Tapi lucu namanya Jazz, kenapa nggak dangdut? Kamu nggak suka dangdut? Namanya Emang Jessica tuh. Jadi penasaran nama Jadi aslinya gini, siapa? Nama aku asli- tuh sebenarnya, Aziz sebenarnya. Aziz Hayat. Aziz Hayat, benar. Aziz Hayat. Tapi kalau keluarga itu kan suka manggilnya kayak Jazz gitu. Karena kan kalau Aziz kan udah banyak ya. Jis, Aziz, agak. Iya, benar. Udah ada itu. Jadi Makanya. Jazz. Tapi Jazz pertanyaan gue nih bro, kenapa lu sampai akhirnya berkarir di Indonesia? Iya. Kenapa nggak di Brunei aja? Jadi gini, kalau kita ngomong sebenarnya gini, gua itu emang suka sama musik-musik Indonesia sih. Oh, dulu sering dengerin. Iya, kayak ibarat dulu tuh. BBB gitu ya. Nggak ada. Itu di Brunei juga ada. Jadi BBB ibarat masih ada, Bos? Jadi pas di Brunei itu kan Oma juga sering kayak ngejejelin lagu-lagu kayak ini ada CD baru nih zaman-zaman Suaranya masih enak loh ini, ah. masih CD. Jadi kayak ini ada lagu-lagu Indonesia. Jadi aku dengerin semuanya. Jadi kebetulan akhirnya pas waktu di APM itu di Singapura ada pada saat itu pertama kali aku nyanyi di sana. Ada Sony Musik Indonesia juga. Dan pada saat itu aku ketemu sama one of manajernya kalau nggak salah, timnya Sony juga. Jadi akhirnya aku ditawarin buat mau nggak kerja bareng di Sony Musik. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk ke Singapura, ke Indonesia berkarir di sini. Tapi happy, berkarir di Indonesia Happy banget, happy. Dan juga masyarakat Indonesia menerima karyanya dia. Bener. Jadi penasaran dulu waktu masih kecil gitu paling suka musisi Indonesia siapa yang paling didengerin? Aku banyak. Aku tuh dengerin semuanya ya, nggak cuma satu. Aku tuh dengerin Afgan, terus Mike Mohede,
Terus kalau band aku dengerin Silon Seven. Silon Seven, Peter Pan, banyak sih aku dengerin hampir semuanya. Tapi kamu tadinya dilarang sama nenek kamu bener untuk jadi penyanyi. Awalnya ya. Awalnya Dilarang. disuruhnya jadi apa dulu pengennya? Pokoknya harus yang S1, pokoknya yang akademis, harus orang akademis. pinter gitu, akademik. Apalagi kalau di Brunei itu kan emang orang tuanya itu kan nggak pernah ada yang kayak, aduh lo mau jadi musisi, emang bisa makan gitu. Masih ada pemikiran Pikirannya begitu ya, seperti itu gitu. Jadi karena akhirnya aku juga udahlah ini kesempatan. Akhirnya mau nggak mau aku harus nunjukin kan. Nunjukin pas waktu udah mereka juga ngelihat perkembangan aku di sini, Passion akhirnya kamu mereka juga. akhirnya ya udah oke. Sekarang banyak yang udah tahu Jazz penyanyi top. Benar. Tapi juga Jazz itu jago banget ciptain lagu. Kita akan tantang Jazz ciptain lagu buat spontan nih, buat Dewi Persik, buat Raffi Ahmad, buat Billy, dan juga buat Oke. Gimana kita. Siapa aja boleh dipilih. Selain satu ini tetap di Oke Bos. Siap, bos.